Halo Sobat Cuan, selamat datang kembali di Financial Fun Channel, tempat belajar keuangan dengan cara yang asik, ringan, tapi tetap bikin cuan. Pernah nggak sih kamu merasa udah usaha keras dari pagi sampai malam, jualan online, buka warung kecil, bahkan ikut pelatihan bisnis, tapi hasilnya tetap saja pas-pasan? Kadang malah rugi, kadang cuma cukup buat makan sehari. Dan di saat seperti itu, kamu bertanya dalam hati, apa yang salah ya? Apa aku kurang pintar? Atau kurang kerja keras? Padahal bisa jadi bukan itu masalahnya. Bisa jadi ada satu hal kecil yang terlupakan. Hal yang mungkin terlihat sederhana, tapi punya kekuatan yang luar biasa. Dan hari ini kita bakal bahas soal itu. Sesuatu yang bisa membuka pintu rezeki kamu pelan-pelan, pasti dan penuh berkah, yaitu sedekah. Sobat Cuan, sedekah itu bukan hanya soal memberi, tapi juga soal percaya. Percaya bahwa rezeki nggak melulu soal angka, tapi juga soal keberkahan. Kamu bisa punya omset besar, tapi kalau hati nggak tenang, rumah nggak harmonis, uang cepat habis. Itu belum tentu rezeki yang berkah. Dan justru yang sering aku lihat, orang-orang yang penghasilannya kecil tapi rajin bersedekah, malah usahanya makin berkembang. Pelanggannya loyal, promosinya mulut ke mulut, bahkan sering banget dapat rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Kenapa bisa begitu? Karena rezeki itu datang bukan hanya dari usaha, tapi juga dari keberkahan. Kita bahas pelan-pelan ya. Aku kasih 20 tips sederhana yang bisa kamu terapkan di usaha kamu, sambil tetap bersedekah rutin walau hanya sedikit. Yang pertama adalah sisihkan dulu bukan sisanya. Jadi begitu dapat untung, langsung pisahkan sebagian untuk sedekah. Jangan nunggu ada sisa di akhir. Yang kedua adalah niatkan dari awal usaha. Kalau laku, aku mau berbagi. Niat yang tulus akan membuka rezeki. Yang ketiga adalah sedekah itu bisa berbentuk apa saja. Bisa uang, makanan, tenaga, ilmu, bahkan senyuman. Yang keempat, rutin lebih penting dari jumlah. Walaupun cuma Rp1.000, kalau rutin setiap hari nilainya besar di mata Sang Pencipta. Yang kelima adalah jangan tunda-tunda. Begitu ada niat, langsung laksanakan. Menunda itu sering buat kita lupa. Yang keenam adalah sedekah diam-diam tanpa diumumkan. Seringkali lebih menenangkan hati. Yang ketujuh adalah walaupun sedang rugi, tetap niatkan berbagi. Misalnya tetap senyum dan kasih bonus kecil ke pelanggan langganan, atau bantu pelanggan yang kesulitan walau nggak langsung mendapatkan keuntungan. Yang kedelapan adalah ajak keluarga terlibat. Anak-anak juga diajarkan untuk menyisihkan uang jajannya untuk berbagi. Yang kesembilan adalah nggak perlu diumbar, cukup dicatat sebagai pengingat diri supaya kita tahu udah seberapa rutin kita menyisihkan rezeki untuk berbagi. Yang ke-10 adalah ganti mindset, bukan nanti kalau kaya baru sedekah, tapi sedekah dulu baru kaya. Yang ke-11 adalah sedekah bisa jadi promosi tak langsung. Kalau kita bantu tetangga, kadang dia bantu promosikan usaha kita. Yang ke-12 adalah kalau usahamu ada diskon, coba beri diskon khusus untuk pelanggan yang sedang kesulitan. Yang ke-13 adalah doakan setiap pelanggan setelah mereka beli. Itu juga merupakan sedekah batin. Yang ke-14 adalah jangan takut kekurangan. Yang kamu beri akan kembali, kadang dalam bentuk yang tidak kamu duga. Yang ke-15 adalah nilai berbagi bukan dari seberapa besar yang kita beri, tapi dari seberapa tulus di tengah sempitnya rezeki.
Yang ke-16 adalah tulis kecil di bagian dalam atau bawah toples atau amplop. Niat sedekah biar usaha makin berkah. Hanya kamu yang tahu, tidak perlu dipajang untuk umum. Yang ke-17 adalah tanamkan semangat berbagi di setiap langkah. Biar usaha nggak cuma cari untung, tapi juga cari berkah. Yang ke-18 adalah kalau sedang ada rezeki lebih, coba beli kopi atau cemilan dari usaha tetangga. Kita bantu sesama pejuang cuan. Yang ke-19 adalah beri bonus kecil untuk pelanggan setia. Ini bentuk sedekah yang bikin mereka makin loyal. Atau memberikan sedikit sembako ketika menjelang Idul Fitri. Yang ke-20 atau terakhir adalah bersyukurlah saat kamu bisa berbagi. Itu artinya kamu masih dipercaya jadi jalan kebaikan. Dan setiap sedekahmu sekecil apapun bisa jadi bermanfaat untuk orang lain. Sobat cuan, dari 20 tips tadi kamu bisa pilih yang paling sesuai sama usahamu. Nggak perlu langsung semua, yang penting mulai dari yang paling ringan dan konsisten. Aku percaya semua usaha yang diiringi dengan doa, kerja keras dan keikhlasan berbagi pasti akan berkembang. Memang butuh waktu, butuh sabar, tapi rezeki nggak pernah salah alamat. Kalau kamu sedang merasa hidup lagi berat, coba sedikit tuang di hatimu untuk memberi. Karena kadang jalan keluar itu bukan dari apa yang kita terima, tapi dari ketulusan kita berbagi. Semoga konten ini bisa jadi bahan renungan kecil buat kita semua. Semoga dari hal kecil ini lahir langkah besar yang lebih bermakna. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Sobat Cuan. Biar makin banyak orang sadar bahwa rezeki yang berkah dimulai dari hati yang ringan memberi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga usahamu lancar, berkah, dan selalu melimpahi cuan yang menenangkan hati.